Ini ada anu ya kan? Iya, sendiri ya berarti ya. Iya, ayo. Ulang. Di kerjaan sana aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang teman-teman semua. Pada pertemuan ke-14 kali ini ya, kita akan membahas tentang gender di dalam mata kuliah pendidikan kewarganegaraan oleh kelompok 8. Nah, bisa di next Mas. Baik, sebelum kita memulai presentasi, alangkah baiknya kita perkenalan terlebih dahulu untuk anggota kami di kelompok 8. Yang pertama ada Syafa Putri Clarita dengan NIM akhir 239, Asta Denata dengan NIM akhir 074, Ainiyah Maulidina dengan NIM akhir 011, Nova Yuvitasari dengan NIM akhir 300, Rizky Dwi Avandi dengan NIM akhir 270, kemudian Amanda Putri Alia dengan NIM akhir 308, Sayyidah Ditausiail Azhar dengan NIM akhir 220, Aminul dengan NIM akhir 268, dan Muhammad Huda Syifaur Rahman dengan NIM akhir 219. Nah, setelah kita melakukan perkenalan anggota kelompok 8, kita langsung saja mulai dalam presentasi di kesempatan kali ini. Bisa di next. Untuk penyampaian materi akan disampaikan oleh teman saya. Baik, selanjutnya kita ketahui bahwa masalah gender di Indonesia ini telah menjadi isu nasional. Gender ini dipersoalkan karena melahirkan perbedaan sosial antara laki-laki dan perempuan. Sebagai contohnya, perempuan diharuskan mampu dalam mengerjakan pekerjaan rumah, seperti menyapu, mengepel, dan sebagainya. Sedangkan laki-laki lebih spesifik pada aktivitas di luar rumah. Hal ini akhirnya memicu terjadinya ketidakadilan gender, yaitu perbedaan perlakuan kepada perempuan dan laki-laki dalam masyarakat. Hal ini juga berdampak pada berkembangnya ideologi patriarki dalam Indonesia. Oleh karena itu, muncullah gerakan kesetaraan gender yang mengupayakan kesamaan hak antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat. Kesetaraan gender ini telah di mana pada saat itu terjadi pembatasan hak bagi perempuan dalam memperoleh pendidikan setinggi-tingginya. Gagasan feminisme oleh ini akhirnya mampu mengungkap persamaan hak bagi perempuan. Sampai saat ini, upaya kesetaraan gender telah dilakukan dengan diadakannya pengarusutamaan gender. Pengarusutamaan gender ini tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000. PUG ini sendiri juga dilaksanakan di berbagai bidang seperti ekonomi, sosial, budaya, dan pendidikan. Dengan demikian, untuk mencapai kesetaraan gender ini diperlukan sinergi dari berbagai pihak dan pemahaman yang mendalam tentang konsep gender. Konsep gender ini akan dijelaskan lebih lanjut oleh rekan saya. Kemudian, subbab selanjutnya adalah gender dan jenis kelamin.
Seringkali istilah gender dan jenis kelamin digunakan secara bergantian, padahal sebenarnya memiliki makna yang berbeda. Yang pertama, gender. Secara universal, konsep gender adalah perbedaan yang terlihat atau perbedaan nyata antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan sosial. Maksudnya, gender itu mengacu pada peran, perilaku, identitas, dan ekspresi yang dikaitkan dengan laki-laki dan perempuan. Hal ini tentu dibentuk oleh faktor-faktor sosial, budaya, dan psikologis. Contoh mudahnya, saya ambil contoh di rumah kan ada ibu, sebut saja ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga selalu saja dikaitkan bahwa tugas ibu rumah tangga adalah membersihkan rumah, mengasuh anak, sedangkan kepala keluarga atau ayah itu perbedaan antara laki-laki dan perempuan di kehidupan sosial. Nah, kemudian yang kedua ada jenis kelamin. Jenis kelamin mengacu pada perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan yang ditentukan oleh kromosom, hormon, dan anatomi. Hal ini biasanya bersifat fisik, alami, dan tidak dapat diubah. Baik, selanjutnya saya akan melengkapi penjelasan perbedaan jenis kelamin dan gender. Di sini ada beberapa contoh. Yang pertama, contoh ciri-ciri jenis kelamin meliputi yang pertama, perempuan mungkin mengalami menstruasi, sedangkan laki-laki tidak. Yang kedua, laki-laki mempunyai testis dan perempuan tidak. Yang ketiga, laki-laki memiliki jakun dan suara berat, sedangkan perempuan memiliki kulit halus dan suara melengking. Kemudian contoh karakteristik gender meliputi yang pertama, di sebagian besar negara penghasilan perempuan jauh lebih rendah dibanding laki-laki. Yang kedua, perempuan sebagai ibu rumah tangga dan ayah sebagai kepala keluarga. Yang ketiga, wanita dianggap lebih baik sebagai ibu rumah tangga, sedangkan laki-laki dianggap lebih kuat dan rasional. Jadi jenis kelamin dan gender saling berkaitan, tetapi berbeda dari identitas gender. Identitas gender mengacu pada pengalaman gender seseorang yang mungkin sesuai atau tidak dengan jenis kelamin fisiologisnya. Ideologi. Baik, saya akan mulai mengenai ideologi patriarki. Menurut bahasa, patriarki itu berasal dari kata patriarkat, yaitu struktur yang menempatkan peran laki-laki sebagai penguasa tunggal atau sentral dari segala-galanya. Sedangkan menurut istilah, patriarki adalah budaya atau keadaan sosial yang menempatkan laki-laki dalam posisi lebih tinggi dari perempuan. Sistem patriarki ini menyebabkan sebuah proses hegemoni, di mana proses hegemoni ini menyebabkan terinternalisasikannya ke dalam pikiran dan perasaan perempuan, yang dimana patriarki memaksa perempuan untuk menerima ideologi feminin yang membuat status perempuan menjadi lebih rendah. Ideologi yang hegemonis ini menembus dalam semua aspek kehidupan dan kesadaran manusia. Sedangkan seperti yang kita ketahui, patriarki itu memandang perempuan menjadi lebih rendah, sedangkan laki-laki itu lebih tinggi. Seperti misalnya kalau suaminya patriarki banget nih, seperti suka marah-marah, suka mukul istrinya, itu yang disebut patriarki. Dia tidak menghargai seorang perempuan sebagai istrinya. Patriarki ini sudah berkembang di Jawa. Menurut Darmi, perempuan itu dituntut untuk patuh kepada suaminya. Perempuan itu harus lemah lembut, perempuan itu harus menghormati dan menghargai dan menuruti semua perintah laki-laki. Dan bahkan menurut Nugroho,
perempuan di Indonesia ini dianggap sebagai the second sex, di mana perempuan itu diharapkan untuk meminta perlindungan dari laki-laki. Sebagai balasannya, perempuan harus nurut, perempuan harus patuh, perempuan harus tunduk kepada laki-laki untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, jadi laki-laki itu juga harus memberikan perlindungan, memenuhi keinginan dari perempuan itu. Nah, sebenarnya jika ada kesepemahaman antara laki-laki dan perempuan, antara istri dan suami, sistem patriarki ini dapat dipandang baik jika laki-laki menghormati perempuan, laki-laki memenuhi kebutuhan perempuan, serta perempuan memenuhi kebutuhan laki-laki. Jadi, dalam pernikahan itu bisa terjadi kelanggengan yang didukung oleh perempuan dan laki-laki, sehingga tidak adanya sistem yang timpang tindih antara laki-laki dan perempuan, di mana perempuan menghormati laki-laki dan laki-laki menghormati perempuan. Gagasan masa sumpah baru progres ya. Semangat. Ranjang, Marco Tanah Bali, Zukle namanya. Oh, ini kalau bisa juga gak sih, Rek? Kecewa. Iya, tolong dino, sing Surabaya, tolong dino tak promo. Nyebutnya apa Bung Kais? Yang sudah terdengar. Mohon maaf, ada kendala jaringan. Saya ulangi, konstruksi gender. Perlu kita ketahui bahwa konstruksi gender adalah konsep dalam ilmu sosial yang merujuk pada cara-cara di mana masyarakat membentuk dan mendefinisikan perilaku dan atribut yang dianggap sesuai dengan laki-laki dan perempuan. Konstruksi gender melibatkan proses sosial dan budaya yang menciptakan ekspektasi tentang bagaimana seorang seharusnya bertindak berdasarkan jenis kelamin. Nah, seperti contoh, dalam anak dalam kandungan saja, anak laki-laki itu diperlakukan beda dengan anak perempuan. Anak laki-laki itu diharapkan ketika dia lahir, dia akan menjadi seorang pemimpin, akan menjadi orang yang besar, orang yang berkuasa. Sedangkan perempuan diharapkan mereka bisa mengurus rumah dengan baik, seperti itu. Dan penyambutan anak laki-laki dan penyambutan anak perempuan itu sudah beda. Itu sejak mereka dalam kandungan dan lahir. Selanjutnya,
banyak penelitian mengungkapkan bahwa wanita merupakan subordinat, selalu di belakang laki-laki, sehingga wanita selalu membutuhkan laki-laki. Dia tidak bisa berdiri sendiri tanpa laki-laki, sehingga ketika kelebihan wanita itu tidak ada, seperti mandul. Nah, itu harga diri wanita sudah nggak ada. Karena apa? Itu kelebihan dia. Kalau itu nggak ada, maka harga diri dia sebagai wanita itu udah nggak ada. Ketika memang seorang wanita hanya bergantung pada seorang laki-laki. Nah, selain itu juga pemaksaan perjodohan terhadap perempuan ini masih marak dilakukan di Indonesia. Padahal menurut penelitian Samidar itu mencatat adanya penelitian yang pernikahan yang dipaksakan itu menimbulkan banyak sekali pencarian, sehingga perjodohan ini mungkin harus mulai sekarang kita harus sudahi. Karena apa? Angka pencarian dari perjodohan ini itu sangat besar. Selain itu juga diskriminasi. Posisi kerja seorang wanita dan laki-laki itu berbeda. Seorang wanita biasanya ditempatkan di bidang-bidang yang mungkin tidak membutuhkan tenaga yang lebih, kayak sekretaris, model bendahara, dan seorang laki-laki itu lebih ditonjolkan dalam seorang manajer, seorang bos seperti itu. Mungkin untuk materi untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya akan saya jelaskan bentuk dan ketidakadilan gender. Ini ada bentuk-bentuk ketidakadilan gender menurut Nugroho 2011 sebagai berikut. Yang pertama, stereotip gender. Yang kedua, subordinasi. Yang ketiga, marginalisasi. Yang keempat, beban ganda. Yang kelima, kekerasan. Oke. Stereotip gender. Stereotip atau cinta baku terhadap gender adalah apakah suara saya terdengar? Oke, yang kedua, subordinasi. Subordinasi menggambarkan adanya anggapan bahwa salah satu jenis kelamin dianggap lebih rendah atau dinomorduakan posisinya dibandingkan dengan jenis kelamin lainnya. Next, selanjutnya. Yang ketiga, marginalisasi. Marginalisasi merupakan kondisi atau proses penyingkiran terhadap salah satu
Yang keempat, beban ganda. Beban ganda terdapat pada adanya perlakuan terhadap salah satu jenis kelamin di mana yang bersangkutan bekerja jauh lebih banyak dibandingkan dengan jenis kelamin lainnya. Kelima, kekerasan. Kekerasan merupakan suatu serangan terhadap fisik maupun psikologis seorang. Kekerasan tersebut tidak hanya mengangkut fisik seperti pemukulan, pemerkosaan, sampai pada pembunuhan, tetapi juga non fisik seperti hinaan, pelecehan seksual, ancaman, paksaan, penelantaran, dan perselingkuhan. Kekerasan dapat terjadi di rumah maupun di luar rumah. Posisi laki-laki yang lebih dominan membentuk peluang melakukan kesalahan kepada pihak yang subordinan tidak tepat. Yang selanjutnya, contoh bentuk ketidakadilan gender. Stereotip gender dibagi menjadi dua. Yang pertama, menurut ranah domestik. Ranah domestik laki-laki. Contohnya adalah mengerjakan pekerjaan berat dan penuh resiko seperti pembentulan genteng. Mohon maaf pada penulisannya. Pembela kayu bakar, pembentukan listrik. Yang kedua, ranah domestik perempuan. Contohnya biasanya ibu mengerjakan rumah tangga seperti memasak, mencuci, membersihkan rumah, dan mengasuh anak. Next. Ya, yang kedua, ranah publik. Ranah publik laki-laki. Contohnya, mengerjakan pekerjaan berat dan penuh resiko seperti membentuk membuat keputusan atau aturan atau norma bekerja pada jenis pekerjaan yang memerlukan kepandaian, mengerjakan pekerjaan yang memerlukan tenaga dan keberanian. Yang kedua, ranah publik perempuan. Ini contohnya, mentaati norma yang dibuat oleh masyarakat, bekerja yang membutuhkan kelembutan seperti guru, perawat, babysitter, pembuat, dan penjualan. Next. Yang selanjutnya, subordinasi dan marginalisasi. Contohnya, subordinasi. Sejak dulu perempuan mengurus pekerjaan domestik sehingga perempuan dianggap sebagai orang rumah atau teman yang ada di belakang. Terjadi perbedaan prioritas akses terhadap sumber daya. Sebagai contoh, pendidikan untuk anak laki-laki lebih diutamakan daripada untuk anak perempuan berdasarkan pertimbangan bahwa kelak setelah dewasa anak harus bertanggung jawab mencari nafkah untuk keluarganya. Contoh marginalisasi, misalnya perkembangan teknologi menyebabkan apa yang semula dikerjakan secara manual oleh perempuan diambil alih oleh mesin yang pada umumnya dikerjakan oleh laki-laki. Untuk level pemakaian yang sama, tidak jarang perempuan berupah lebih rendah daripada laki-laki karena ia bukan mencari nafkah untuk keluarga. Penggunaan teknologi juga sering diterapkan tanpa menggunakan perempuan. Selanjutnya, contohnya beban ganda banyak dialami oleh perempuan yang bekerja mencari nafkah. Beban ganda bisa terjadi karena perempuan mengerjakan hampir 90% dari pekerjaan dalam rumah tangga. Perempuan yang bekerja mencari nafkah selain di wilayah publik, mereka hanya juga harus mengerjakan pekerjaan domestik.
Yang selanjutnya kekerasan. Kekerasan ini contohnya dalam rumah tangga bisa sebuah semua tindakan kekerasan fisik, seksual, psikolog, dan ekonomi yang terjadi dalam keluarga, baik rumah tangga atau antara pasangan. Yang kedua ada pelecehan berbasis seks, mencakup perilaku verbal, fisik atau non-verbal lainnya yang bersifat seksual yang tidak diinginkan dengan tujuan atau akibat melanggar privasi seseorang. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, baik. Jadi di sini ada pengaruh utamaan gender yang dapat digunakan yaitu PUG dalam pembangunan. Jadi itu secara hukum tidak ada ketidakadilan gender dalam undang-undang di Indonesia. Tapi nyatanya masih banyak terjadi ketidakadilan gender tersebut tanpa kita sadari. Ya kan? Dan untuk mengatasi hal ini, pemerintah mengusulkan program yaitu pengaruh kesamaan gender yaitu PUG yang dikelola oleh Badan Pemberdayaan Perempuan di tingkat kabupaten dan juga kota. Nah, apa sih tujuan PUG? Tujuan PUG ini itu meningkatkan peran dan juga kualitas perempuan serta mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, berbangsa dan juga bernegara. Nah, strategi ini dijalankan dalam seluruh proses pembangunan nasional sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 dengan tujuan mengintegrasikan perspektif gender dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan juga evaluasi kebijakan pembangunan nasional. Selanjutnya, next. Selanjutnya, di sini saya akan menyebutkan indikator perwujudan keadilan gender dalam relasi keluarga. Jadi di dalam keluarga itu seluruh anggota keluarga dalam pengambilan keputusan dan pernikahan. Jadi kalau misalnya mau membuat tes. Oke, maaf ya, tadi ada sedikit kendala, mungkin bisa diulang lagi. Jadi untuk indikator terwujudnya keadilan gender dalam keluarga, yang pertama itu ada partisipasi aktif seluruh anggota keluarga dalam perumusan, pengambilan keputusan dan perencanaan kegiatan keluarga. Jadi semisal ini mungkin di keluarga itu mau pergi kemana gitu,
harusnya itu seluruh anggota keluarga, apapun gendernya, harus diikutkan dalam perencanaan tersebut. Terus yang kedua ada melaksanakan kegiatan keluarga secara merata, tidak berdasarkan pembagian jenis kelamin. Jadi contohnya gini, misalnya kalau hari Minggu kita bersih-bersih gitu. Nah, semua baik anak perempuan maupun anak laki atau ibu maupun ayah, semua ikut berpartisipasi dalam membersihkan rumah itu di hari Minggu, tidak yang cewek aja gitu. Terus yang ketiga mungkin manfaat yang diperoleh merata dari pelaksanaan kegiatan. Jadi kegiatan yang dilakukan dalam keluarga sebisa mungkin itu bermanfaat untuk semua anggota keluarga. Jadi bukan hanya sebagian saja yang merasakan manfaatnya. Terus yang keempat atau yang terakhir ada akses dan kontrol keluarga dalam berbagai sumber daya manusia maupun sumber daya alam yang menjadi aset keluarga. Jadi mungkin contohnya aset-aset keluarga, mungkin tanah atau apa, itu semua anggota keluarga itu tahu gitu kan, memiliki akses. Lalu selanjutnya baik, untuk PUJ ini dilaksanakan dalam berbagai bidang. Jadi gender ini harus dipahami dengan benar untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender. Nah, di masyarakat itu ada dua jenis ya, ada masyarakat yang buta gender, ada juga yang luas gender. Nah, biasanya untuk mengedukasi atau memberikan pembelajaran kepada orang yang buta gender itu lebih mudah daripada untuk ke masyarakat yang bias gender. Nah, untuk alurnya itu seperti pada skema yang telah digambarkan di PPT ini. Jadi dari buta gender dan bias gender, diharapkan dengan edukasi itu bisa membuat mereka netral gender, lalu menjadi sensitif gender, dan bisa menjadi responsif gender, yang artinya mereka sudah peka terhadap kesetaraan gender tersebut. Woi, mana tuh? Baik, selanjutnya adalah kesimpulan. Dan kesimpulan pada materi kali ini adalah seks merupakan pemberian Tuhan yang bersifat kodrati dan tidak dapat dipertukarkan. Nah, sedangkan gender lebih banyak berkonsentrasi pada aspek sosial, budaya, psikologis, dan aspek-aspek non-biologis lainnya. Nah, perbedaan seksual berdampak pada terciptanya fungsi dan peran seksual yang kodrati berbeda antara laki-laki dan perempuan, seperti melahirkan dan menyusui. Nah, peran gender adalah peran yang lahir karena konstruksi seperti merawat dan mendidik. Nah, pada ideologi arki didasarkan pada prinsip dominasi laki-laki yang membentuk struktur dan sistem ideologi dominan. Nah, sedangkan perempuan telah disosialisasikan sejak dalam kandungan dan diwariskan dari generasi ke generasi sehingga terbentuk stereotip gender dalam masyarakat. Nah, ketidakadilan gender secara bertahap telah dilakukan proses edukasi dan pembangunan untuk mewujudkan kesetaraan gender. Nah, tadi sudah disebutkan bahwa pengurussamaan gender atau PUG merupakan suatu upaya pemerintah untuk menciptakan kesetaraan gender, kesetaraan dan keadilan gender yang telah diperoleh perempuan dalam berbagai kegiatan pembangunan penanaman konsep gender di perguruan tinggi ini, yang merupakan salah satu upaya OPG itu sendiri. Nah, pada materi kali ini diharapkan gender bisa dipahami sehingga tumbuh sensitivitas gender dan akhirnya bisa bersikap responsif gender. Selanjutnya
ini sudah selesai. Jika ada yang ingin ditanyakan, maka silahkan berkomentar di kolom chat YouTube ya guys ya. Terima kasih. Saya akan kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada teman-teman semua yang telah mempresentasikan materi gender pada pertemuan kali ini. Dan untuk teman-teman semua, ketika ada yang masih dibingungkan, ada yang kurang paham, atau ada yang ditanyakan, boleh langsung nanti komen di YouTube yang akan kami share nanti ya. Teman-teman bisa disimpan dulu untuk pertanyaannya. Saya akhiri saya akhiri kelas pada siang hari ini. Mungkin dari saya mewakili kelompok 8, mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan yang kami sengaja ataupun tidak. Kami mohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya.